Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Segala puji dan syukur hanyalah milik Allah. Allah yang telah menghamparkan bumi ini beserta isinya, yang telah menyempurnakan kita dengan akal dan pikiran, dengan hati dan perasaan, agar kita dapat menuju jalan kesempurnaan. Salawat dan salam akan tetap tercurah limpahkan kepada panutan umat Islam sedunia, yakninya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai. Dan tidak lupa pula saya berterima kasih kepada pembawa acara yang telah mengizinkan saya berbicara di depan ini untuk menyampaikan sebuah mutiara hikmah yang berjudul Mengutamakan Membaca dan Menghafal Al-Quran. Hadirin rahimakumullah. Al-Quran merupakan wahyu yang telah diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk, penerang, pedoman serta rahmat yang kekal abadi, sekaligus sebagai mukjizat dan bukti risalah kebenaran Rasulullah SAW. Allah memerintahkan kita agar senantiasa membaca Al-Quran, seperti firman-Nya dalam surah Al-Kahfi ayat 27 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu ma uhiya ilaika minal kitabi rabbik, yang artinya, dan bacakanlah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Sebagian orang malas membaca Al-Quran, padahal di dalamnya terdapat petunjuk hidup di dunia. Dan sebagian orang lagi tidak punya waktu membaca Al-Quran, padahal perlu diperhatikan bahwa Allah akan memberikan keuntungan-keuntungan bagi orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Di antaranya, satu hurufnya saja diganjar dengan satu kebaikan dan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dengan kalimat basmalah saja sudah lebih dari 100 kebaikan. Subhanallah. Yang kedua, akan menghapuskan dosa bagi orang yang terus-menerus membaca Al-Quran hingga menjadi kebiasaannya. Jadi kita harus terus-menerus membaca Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran akan menjadi syafaat di hari kiamat. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin rahimakumullah. Selain membacanya, agar kita lebih dekat dengan Al-Quran dengan cara menghafalnya. Kita semua tahu bahwa Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci di muka bumi ini yang paling terjaga, baik dari lafaznya maupun dari isinya.
ini merupakan janji Allah agar tetap menjaga Al-Quran sampai hari kiamat. Salah satu penjagaan Allah terhadap Al-Quran adalah dengan memuliakan para penghafalnya. Seperti firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Hadirin rahimakumullah, di antara keutamaan bagi orang yang menghafal Al-Quran itu yang pertama, hati seorang penghafal Al-Quran tidak akan kosong karena di dalamnya selalu diisi dengan cahaya Al-Quran. Jadi dia merasakan ketenangan di dalam hidupnya. Yang kedua, para penghafal Al-Quran akan memakai mahkota kehormatan. Rasulullah SAW bersabda, para penghafal Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Kemudian Al-Quran akan berkata, wahai Tuhanku, bebaskanlah dia. Kemudian orang itu dipakaikan mahkota karamah atau mahkota kehormatan. Kemudian Al-Quran memohon kembali, wahai Tuhanku, tambahkanlah. Kemudian orang itu dipakaikan jubah kehormatan. Kemudian Al-Quran memohon kembali, wahai Tuhanku, ridhoilah dia. Kemudian Allah meridhoinya dan diperintahkan kepada orang itu, bacalah dan naikilah surga. Dan Allah menambah kenikmatan dan kebaikan dari setiap ayat yang dibacanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi semoga kita senantiasa menjadi hamba jadi semoga kita dijadikan oleh Allah hamba yang senantiasa mencintai firman-firman-Nya, senantiasa membacanya dan dimudahkan untuk sedikit demi sedikit untuk menghafalnya, dan tidak lupa untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Kedua Medis untuk